Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasana dari kelas 6 AP2K Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang kebebasan berekspresi dan sosial media. Video ini dibuat demi memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi dan Berorganisasi. Langsung saja, video kali ini membahas tentang kebebasan berekspresi dan sosial media. Menurut Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas atau wilayah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia Pasal 28F Amandemen Kedua, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 99 Pasal 14 dan 32. Pasal 14, yang pertama, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 ayat 3 kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ITE terkait kebebasan berekspresi setidaknya ada 7 poin penting perubahan dalam Undang-Undang ITE yang baru. Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Kedua, menurunkan ancaman pidana penjara pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 1 miliar rupiah menjadi paling banyak 750 juta rupiah. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pada pasal 29 dalam pasal 29 dari paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 2 miliar rupiah menjadi 750 juta rupiah. Ketiga, menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Keempat, melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 dan 6 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 Undang-Undang ITE untuk memutus akses terkait tindak pidana teknologi informasi. Keenam, menambahkan ketentuan right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada pasal 26, yakni kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet yang diatur dalam pasal 40. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah memiliki kewenangan memutus akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Di dalam Undang-Undang ITE, beberapa konten negatif yang dilarang meliputi 1. Konten melanggar kesusilaan, 2. Konten perjudian, 3. Konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik, 4. Konten pemerasan atau pengancaman, 5. Konten yang merugikan konsumen, 6. Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA. Kebebasan berekspresi di dunia maya seperti sexting, speech, yaitu ujaran kebencian, defamation, fitnah, dergama, atau defamasi merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Lalu ada controlling access,
Banyak warganet di Indonesia menganggap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengancam kebebasan berekspresi mereka. Hal itu terbaca dalam laporan survei yang dirilis sejumlah organisasi kepemudaan dan aktivis hak digital yakni SafeNet, Indonesia Youth IGF, dan Pamflet Generasi. Inti dari surveinya simpel, apakah anak muda sudah merasa bebas dan aman saat berekspresi? Tulis Ellen Kusuma, perwakilan Indonesia Youth IGF dan SafeNet dalam rilisnya di tahun 2020. Lalu ada anonymity, yaitu proses menyembunyikan identitas seseorang yang sebenarnya di internet. Banyak sekali pengguna internet yang tidak mau privacy dan keamanannya terganggu, dan akhirnya mereka menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Lalu ada corporate blogging. Corporate blogging adalah blog yang diterbitkan dan digunakan oleh organisasi, korporasi, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan organisasi, keuntungan dari blog adalah posting dan komentar mudah dijangkau dan diikuti karena hosting terpusat dan utas percakapan yang terstruktur secara umum. Yang ketujuh ada pornografi. Ada undang-undangnya, yaitu dalam penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Lalu masalah etika dalam sosial media yaitu umumnya biasanya ada yang namanya cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyberbullying yaitu terjadi di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler, biasanya pada sosial media. Lalu ada cyberstalking, yaitu kejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Cyberstalking dapat mencakup melecehkan, mengancam, atau cabul email, spamming berlebihan, live chat, pelecehan, atau dikenal sebagai chatting, pesan yang tidak pantas pada papan pesan atau buku tamu online, virus berbahaya elektronik dikirim, email yang tidak diinginkan, dan pencurian identitas elektronik. Lalu ada encounters with sexual predators. Ini untuk menggambarkan pengertian yang merendahkan seseorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain secara metaforis sebagai predator. Analogi dengan bagaimana perburuan predator kepada mangsanya sehingga predator seksual dianggap berburu untuk dirinya atau pasangan seksualnya. Lalu berikut adalah 5 hal yang tidak pantas untuk diunggah di dunia maya, yaitu foto yang tidak senonoh, foto saat sedang mabuk, lalu foto memamerkan kekayaan, menyebarkan foto aib teman, dan kontak pribadi. Kesimpulan dari materi kali ini ialah, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Buat sebuah postingan yang bermanfaat untuk semua orang, bukan sebaliknya. Apalagi sampai menyebarkan berita-berita hoax di media sosial atau pencemaran nama baik seseorang. Apalagi semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.